قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا باركا فيكم يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Dan kali ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita. Yang pertama, kita akan membahas masalah akidah terlebih dahulu, yaitu dari kitab Ummatul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Setelah itu kita akan membahas fikih Syafi'i dari kitab Matan Safinah bin Najah. Kali ini kita melihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, masih membicarakan tentang Al-Quran. Yaitu kita lihat beberapa kalimat dari beliau tentang Al-Quran. Yaitu beliau katakan, wa hadza huwal kitabul arabi alladzi qala fihi alladziina kafaru lan nu'mina bi hadzal Qur'an. Inilah Al-Quran, sebuah kitab berbahasa Arab. Inilah Al-Quran, sebuah kitab berbahasa Arab yang telah membuat orang-orang kafir itu mengatakan, kami tidak akan beriman dengan Al-Quran ini. Padahal Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Namun orang-orang kafir menyatakan, kami tidak mau beriman kepada Al-Quran ini. Wa qala ba'duhum, kata Ibnu Qudamah, sebagian mereka juga mengatakan, beliau juga bawakan ayat tadi surat Saba ayat 31. Beliau juga bawakan ayat, in hadza illa qaulul bashar. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan manusia. Juga faqala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala setelah itu mengancam mereka, sa'uslihi saqar, nantinya aku akan masukkan kalian ke dalam neraka, karena mengatakan Al-Quran itu adalah perkataannya manusia, bukan firman Allah. Juga waqala ba'dhum huwa syi'run. Sebagian mereka juga, kata Ibnu Qudamah, mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah syair, yaitu bait-bait syair, yaitu sebuah syair. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Yasin ayat ke-69, dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak bagi Muhammad. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberikan penerangan. Lalu Ibnu Qudamah mengatakan, falamma nafallahu anhu annahu syi'ran wa asbatahu qur'anan. Tatkala Allah menafikan pernyataan bahwa Al-Quran itu adalah hanya bait-bait syair dari para penyair, dan menetapkannya sebagai Quran, yaitu kitab, lam yabqa syubhatan li lubbin fi anna al-Qur'ana wa hadzal kitabul arabi alladhi huwa kalimatun wa hurufun wa ayatun. Maka kalau diterangkan seperti itu, maka tidak ada keraguan lagi bagi yang memiliki lub, yang memiliki akal,
untuk menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang berbahasa Arab, di mana Al-Quran terdiri dari kalimat, yaitu kata-kata, wa huruf, terdiri dari huruf-huruf, wa ayat, terdiri dari ayat-ayat. Lianna ma laysa kadzalik la yaqulu ahadun innahu syi'run. Selain itu, orang kafir tidak akan mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah syair. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Dan jika kamu tetap ragu tentang Al-Quran ini, yaitu wahyu yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad, maka cukup buat satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Wala yajuzu ayatahadahum bil ityani bimisli ma la yudra ma huwa wa la yuqal. Maka Allah tidak akan menantang mereka untuk mendatangkan satu surat yang misal dengan Al-Quran, yang semisal dengan Al-Quran, jika Al-Quran itu sesuatu yang tidak diketahui dan tidak bisa dipahami. Kemudian Ibnu Qudamah lagi membawakan firman Allah, wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghairi hadza aw baddil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Itu dalam surat Yunus ayat 15. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, itu dengan Allah, berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini atau gantilah dia. Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Maka Ibnu Qudamah mengatakan, fa'asbata al-Quran wal ayat allati tutla alaihim. Maka disebutkan di sini Al-Quran itu ditetapkan ada terdiri dari ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka. Kemudian beliau sebutkan lagi, Allah berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illal zalimun. Bahkan Al-Quran terdiri dari ayat-ayat yang jelas di hati orang-orang yang diberikan ilmu, dan tidaklah yang menentang ayat-ayat kami melainkan mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 49. Juga Allah berfirman, kata Ibnu Qudamah, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, yaitu di Lauhul Mahfuz. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Tidaklah boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Di lanjutan ayat surat Al-Waqiah tadi, ayat 37 sampai 78. Bahkan setelah itu Allah bersumpah tentang hal tersebut. Juga Allah berfirman dalam surat Maryam ayat pertama, kaf ha ya ain shad. Juga disebutkan hamim ain sin qaf. Surat Asy-Syura ayat 1 dan 2. Maka lihat, kata Ibnu Qudamah, faftataha tis'an wa ishruna suratan bil hurufi al-muqatta'ah. Dalam Al-Quran itu dibuka dengan huruf muqatta'ah, itu ada di 29 surat. Jadi yang pakai hamim, yang pakai alif lam mim, itu ada di 29 surat. Ya, nanti silakan dicek. Yang pakai hamim, pakai kaf, ha, ya, ain, shad, yang pakai nun, yang pakai qaf, itu ada di 29 surat. Maka ini menandakan tadi disebutkan oleh Ibnu Qudamah, Al-Quran terdiri dari huruf-huruf. Ada huruf-huruf yang kita baca seperti tadi. Juga Ibnu Qudamah membawakan dalil wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a al-Qur'an fa'arabahu. Siapa yang baca Al-Qur'an lantas dia itu membacanya dengan fasih. Fasih di sini dikatakan dengan mengi'rabnya. I'rab itu artinya dia baca hurufnya itu jelas, tidak berubah makna. Makharijul hurufnya itu jelas, tidak berubah makna.
Maka kata Nabi SAW, kalau bacanya benar seperti tadi, falahu bi kulli harfin minhu asyru hasanatin wa man qara'ahu wa lahana fihi. Dan siapa yang membaca Al-Quran, kalau tadi dia 1 huruf, maka baginya 10 kebaikan. Dia baca 1 huruf benar, maka baginya 10 kebaikan. Namun siapa membaca Al-Quran dan dia melakukan lahan. Lahan itu ada 2 macam. Ada lahan jali dan ada lahan khafi. Ada lahan yang sifatnya itu jelas, salah. Ada yang khafi, samar salahnya. Kalau yang jelas salahnya itu kalau sudah berubah huruf. Ya, sudah berubah huruf. Misalnya na diganti ta, na'budu diganti ta'budu, iyyaka na'budu digantikan iyyaka ta'budu. Ini sudah berubah makna. Ini lahan jali. Ya, ini jalan lahan jali. Termasuk lahan jali juga kalau ain diganti nga. Ya. Itu menjadi iyyaka nasta'in. Berubah makna. Ya, maka kebiasaan ini harus diubah karena masuk lahan jali. Kalau lahan khafi, ya, itu mungkin bentuknya kurang sempurna, ya, harusnya tempat bingung kurang sempurna, ya, dan contoh-contoh semacam itu. Nah, di sini katakan kalau dia baca dan dia sudah berusaha, ya, dia melakukan lahan, kalau bi kulli harfin hasanah, maka dia cuma mendapatkan 1 huruf, mendapatkan 1 kebaikan. Jadi kalau benar 1 huruf 10. Namun kalau melakukan lahan, artinya sudah berusaha, namun terdapat lahan, maka baginya itu 1 kebaikan. Hadis ini hadis sahih kata Ibnu Qudamah. Ini saya baca dulu beberapa kalimat dari Ibnu Qudamah dulu sampai selesai tentang Al-Quran, kemudian saya terangkan terakhir. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, juga Nabi SAW itu bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran qabla ayati ya qaumun yuqimuna hurufahu iqamatas sahmi. Bacalah Al-Quran sebelum datang 1 kaum yang berusaha keras membaguskan bacaannya, seperti usahanya meluruskan anak panah. La yujawizu tarakiyahum, ternyata tidak melampaui tenggorokan mereka. Yata'ajjaluna ajrahu wala yata'ajjalun, mereka mengharapkan balasan yang segerakan di dunia. Jadi dia baca Al-Quran cuma cari dunia dan bukan ingin meraih balasan di hari kemudian, yaitu di akhirat kelak. Maka di sini diceritakan tentang orang yang baca Al-Quran. Ada kaum yang cuma memperbagus hurufnya saja, buat hurufnya bagus, bacaannya bagus, biar dipuji oleh orang-orang. Ternyata lurusnya tadi tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka mengharapkan balasan yang segera di dunia, yata'ajjalun. Mereka mengharapkan balasan yang segera di dunia. Ini upahnya bayar berapa? Dengan perbagus bacaan tadi. Wala yata'ajjalunahu, dan mereka tidak mengharapkan balasan di akhirat kelak. Nanti akan kita terangkan. Kemudian Abu Bakar dan Umar juga mengatakan radhiyallahu anhuma, iqra'ul Qur'an ahabbu ilaina min hifdzi faqdi hurufi. Membaca Al-Quran dengan baik dikatakan iqrabu. Jadi baca Al-Quran yang baik itu kalau dengan i'rab yang benar, maksudnya hurufnya jelas, fathahnya jelas, kasrahnya jelas, dhammahnya jelas, tasydidnya itu jelas. I'rablah Al-Quran, maksudnya perbaguslah bacaan Al-Quran. Ini lebih aku itu cintai, jadi kami itu cintai daripada menghafal sebagian huruf-hurufnya. Itu betulkan bacaan itu lebih dicintai. Kemudian dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu, man kafara bi harfin faqad kafara bihi kullihi. Siapa yang mengufuri 1 huruf saja dari Al-Quran, berarti dia telah mengufuri seluruh isi Al-Quran. 1 huruf diingkari, maka seluruh isi Al-Quran itu, jadi dia dianggap mengingkari semuanya. Kemudian wattafaqal muslimuna ala addi suwaril Quran wa ayati wa kalimati wa hurufi.
kaum muslimin itu sepakat untuk memasukkan surat, ayat, kata, dan huruf di dalam permasalahan ini. Mengingkarinya satu saja maka hukumnya kafir. Jadi mengingkari satu surat, mengingkari satu ayat, mengingkari satu kata, mengingkari satu huruf, kaum muslimin sepakat itu akan kafirnya orang ini. Kemudian kata Ibnu Qudamah lagi, wala khilafa bainal muslimina fi anna man jahada minal Qur'ani suratan aw ayatan. Tadi dikatakan oleh Ibnu Qudamah, beliau itu katakan kaum muslimin sepakat bahwa yang menolak satu surat, ayat, kata atau huruf dari Al-Qur'an berarti dia kafir. Muttafaqun alaihi annahu kafirun wa fi hadza hujjatun qati'atun ala annahu hurufun. Dan ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu terdiri dari huruf-huruf. Berarti kesimpulannya dari perkataan Ibnu Qudamah tadi seluruhnya, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari perkataan Ibnu Qudamah dalam hal ini. Yang pertama, di sini pembahasannya kita ingin melihat, Ibnu Qudamah ingin membuktikan bahwasanya Al-Quran terdiri dari kata-kata dan terdiri dari huruf-huruf. Maka kesimpulan yang pertama, orang kafir itu menyatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah syair. Al-Quran itu adalah syair. Nah, kalau Al-Quran itu dikatakan syair, berarti orang kafir itu akui bahwasanya Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf dan kata-kata. Namun mereka sifatkan itu dengan syair. Berarti mereka sudah yakini juga Al-Quran itu ada huruf-hurufnya, ada kata-katanya. Jadi di sini kita ingin bahas poin-poin ini, ingin dibuktikan. Dan dari tadi ingin membuktikan Al-Quran terdiri dari huruf-huruf dan terdiri dari kata-kata. Apa dalilnya kalau Al-Quran terdiri dari huruf dan kata-kata? Satu tadi, orang kafir menyatakan Al-Quran itu syair, menyatakan Al-Quran itu syair. Berarti kalau menyatakan Al-Quran itu syair, syair itu ada huruf-hurufnya, ada kata-katanya. Kemudian dari dalil-dalil yang ada tadi juga jadi bukti bahwasanya Al-Quran terdiri dari huruf dan kata. Yang kedua, Allah itu menantang untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Allah itu menantang untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Nah, kalau ditantang seperti ini, berarti yang semisal dengan Al-Quran yang Allah inginkan buat yang terdiri dari kata-kata, yang terdiri dari huruf-huruf. Berarti ini jadi bukti juga Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf, terdiri dari kata-kata. Kemudian bukti juga Al-Quran terdiri dari huruf-huruf dan kata-kata. Yang ketiga disebut wa idza tutla alaihim. Al-Quran itu dibaca. Kalau Al-Quran itu dibaca, berarti ada huruf-hurufnya, ada kata-katanya. Kemudian yang keempat, bukti lagi Al-Quran terdiri dari huruf-huruf dan kata-kata, karena Al-Quran itu bisa dihafal. Kalau bisa dihafal berarti ada huruf-hurufnya, ada kata-katanya. Kemudian yang kelima, yang tadi kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Quran dengan benar, bikulli harfin, setiap hurufnya dapat berapa kebaikan? 10 kalau benar. Kalau lahan, satu huruf cuma 1 kebaikan. Berarti bukti kelima, sabda Nabi, siapa yang baca 1 huruf dapat 10 kebaikan. Sabda Nabi SAW, siapa yang baca 1 huruf dapat 10 kebaikan.
Kemudian yang keenam, perkataan Abu Bakar dan Umar, membaca Al-Quran dengan baik lebih disukai daripada menghafal huruf-hurufnya. Membaca Al-Quran dengan baik lebih disukai daripada menghafal huruf-hurufnya. Berarti dia hafal cuma sekedar hafal, namun tidak mengerti hukum-hukumnya. Kalimatnya berapa harokat, ini tempatnya dengung atau tidak, ini ikhfa atau tidak, ini idgham atau tidak, ini izhar atau mesti didengungkan. Itu lebih disukai kata Abu Bakar dan Umar dibandingkan dengan menghafal huruf-hurufnya. Berarti kalau mau menghafal Al-Quran, perbaiki tajwidnya terlebih dahulu. Kemudian yang ketujuh, perkataan Ali tadi, mengingkari satu huruf dari Al-Quran sama dengan mengingkari Al-Quran seluruhnya. Mengingkari satu huruf itu sama dengan mengingkari Al-Quran seluruhnya. Satu huruf qaf dia ingkari, maka dia ingkari seluruh Al-Quran. Dihukumi dia ingkari seluruh Al-Quran, walaupun cuma satu huruf. Tadi dikatakan ini sepakat ulama. Maka kalau bicara tentang huruf di sini berarti Al-Quran itu ada huruf-hurufnya. Kemudian yang kedelapan, alasan Al-Quran itu dari huruf dan kata. Di 29 surat diawali dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu huruf yang terputus-putus, yang dibaca terputus-putus, seperti nun, kaf, ha, ya, ain, shad. Itu huruf muqatta'ah. Ada di berapa surat tadi? 29. Maka ini menunjukkan Al-Quran terdiri dari huruf-huruf. Nah, dari pembahasan ini semua dari awal dulu kita bahas tentang Al-Quran, kita simpulkan sifat-sifat Al-Quran berikut ini. Ada sifat-sifat Al-Quran sebagai berikut. Jadi banyak sifat yang disebutkan, ini kita dapat simpulkan beberapa sifat. Yang pertama, Al-Quran itu adalah kitab yang mubin, yang jelas, menjelaskan hukum, menjelaskan kisah kita dengan menjelaskan kisah-kisah dan hukum dengan sangat jelasnya. Yang kedua, Al-Quran disebut hablul matin, tali Allah yang kokoh. Tali Allah yang kokoh, yaitu perjanjian yang kuat, yang Allah jadikan sebagai tangga untuk naik sampai mencapai ridha Allah. Yang ketiga, Al-Quran disebut sifat Al-Quran terdiri dari surat dan ayat yang muhkam, yaitu yang jelas. Artinya penjelasannya gamblang. Maka kalau masih ada yang samar, dibawa kepada yang muhkam, yang sudah jelas. Kemudian yang keempat, Al-Quran terdiri dari ayat yang muhkam, yaitu maknanya jelas, dan juga ada ayat yang mutasyabih, yang masih samar bagi sebagian orang. Tugas kita mengembalikan yang mutasyabih, yang masih samar tadi, kepada yang muhkam. Tugas kita mengembalikan yang samar tadi, yaitu mutasyabih, kepada yang muhkam.
Contoh misalnya, di manakah Allah? Ya, maka sudah dijelaskan dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, Allah yaitu Ar-Rahman menetap tinggi di atas arsy-Nya. Ini menunjukkan ya, pertanyaan di mana Allah, jawabannya seperti itu. Lalu bagaimana dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Dan Dia yaitu Allah bersama kalian di mana saja kalian itu berada. Apakah ini menunjukkan Allah itu berada di mana-mana? Nah, maka ini dapat kita pahami, ini perlu kita bawa kepada ayat yang muhkam. Atau kita katakan ayat yang satu dan yang lainnya itu tidak saling bertentangan. Ya, ayat satu dan lainnya itu tidak saling bertentangan. Maka sikapnya bagaimana? Sikapnya di bawah yang tadi kita kurang pahami, kita bawa kepada ayat yang sudah sangat jelas pemahamannya. Maka kita katakan Al-Quran itu terdiri dari ayat yang sudah jelas, berarti jelasnya Allah menetap tinggi di atas arsy. Sedangkan tadi kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersama, tidak menunjukkan Allah itu ada di mana-mana. Namun ilmu Allah yang ada di mana-mana, bukan Allah itu sendiri. Ini bukan mentakwil, namun memaknakan sesuai dengan makna yang jelas. Kemudian yang keenam, yang kelima, Al-Quran disifati berisi kebenaran, tidak ada kebatilan di dalamnya. Ini seperti yang kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. La ya'til batil min baini yadayhi wa la min khalfi tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran tidak ada kebatilan di dalamnya, baik dari depan maupun dari belakang, diturunkan dari Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Kemudian yang keenam, Al-Quran bukanlah syair seperti yang dikatakan oleh orang kafir. Kemudian yang ketujuh, Al-Quran itu adalah mukjizat, karena tidak ada sesuatu pun yang dapat menyamai Al-Quran. Tidak ada satupun orang yang dapat membuat yang semisal dengan Al-Quran. Seperti dalilnya tadi surat Al-Isra ayat 88 yang dibahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat ulang sebagai Al-Quran, Al-Quran itu jelas. Al-Quran disebut oleh Allah yang kokoh. Al-Quran terdiri dari surat dan ayat yang muhkam. Kemudian dalam Al-Quran itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Yang muhkam yang jelas, mutasyabih itu yang masih samar. Maka mutasyabih dibawa kepada yang muhkam. Yang masih samar tadi dibawa kepada yang muhkam yang sudah jelas. Kemudian Al-Quran itu berisi kebenaran dan tidak ada kebatilan di dalamnya. Kemudian Al-Quran itu bukanlah syair. Ditambah juga di situ Al-Quran bukanlah syair dan sihir. Al-Quran itu bukanlah syair dan sihir. Kemudian yang terakhir tadi Al-Quran itu adalah mukjizat. Wallahu a'lam bishawab. Itu sampai pembahasan terakhir tentang masalah Al-Quran. Dan pertemuan selanjutnya insya Allah kita bahas tentang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat.